Hello, let me introduce myself. My name is Aknavrenita Putri with NPM 2341001 from the Management Class Faculty of Economy and Business. Here I will explain a little about the legal aspect in business feasibility. Understanding legal aspect in business feasibility studies. Legal aspects in business feasibility studies are studies of various legal aspects related to the establishment, operation, and sustainable of business. This study aims to ensure that the planned business has complied with all applicable laws and regulations both at the local, national, and international levels. If relevant, legal aspects include setting the right from of business, anti-filing business permits, protectioning intellectual property rights, complying with labor laws taxation, and drafting legally valid business context or arguments. By conducting a comprehensive legal analysis, business authors and can minimize legal risks, avoid chance of fines, and create a strong legal foundation for the continue and development of the business in the future. Selanjutnya, tujuan kajian. Yang pertama, memastikan legalitas usaha, seperti menilai apakah rencana bisnis dapat dijalankan secara sah menurut hukum yang berlaku. Yang kedua, menentukan bentuk badan usaha yang tepat, seperti memilih bentuk usaha PT, CV, koperasi, dan lain-lain, sesuai jenis dan skala bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan perizinan. Menentukan jenis-jenis izin yang harus dimiliki seperti NIP, SIUP, izin lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa semua aktivitas usaha mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Yang kelima itu mencegah resiko hukum, mempengaruhi potensi sengketa hukum, denda, atau penutupan usaha akibat pelanggaran hukum. Yang keenam, melindungi aset dan hak usaha, termasuk pelindungan terhadap merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Yang ketujuh, menjamin keabsahan kontrak dan perjanjian, memastikan seluruh kerjasama, transaksi, atau perjanjian dilakukan sesuai hukum. Yang kedelapan, memberikan kepastian bagi investor dan kreditur, memberikan rasa aman bagi pihak eksternal yang ingin menanamkan modal atau bekerja sama. Yang kesembilan, mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang, menyediakan dasar hukum yang kuat dan ekspansi atau pengembangan usaha di masa depan. Selanjutnya, ada bentuk badan usaha. Yang pertama, usaha perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tidak berbadan hukum, tanggung jawab pribadi atas seluruh resiko usaha. Yang kedua, firma atau FA, didirikan oleh dua orang atau lebih, tanggung jawab masing-masing sekutu bersifat tanggung jawab rentang. Yang ketiga itu CV, persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif mengolah usaha, sekutu pasif hanya menyetor modal. Terus perseroan terbatas, PT, badan usaha yang berbadan hukum, modal terbagi dalam saham. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang ditanamkan. Yang lima, koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan dan akses kekeluargaan. Yang keenam, yayasan, bukan badan usaha untuk mencari keuntungan, tidak memiliki pemilik, tetapi dikelola oleh pengurus. Yang ketujuh, BUMN, badan usaha milik negara, dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh negara. Contohnya PLN, PT Telkom Indonesia.
Perizinan usaha. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB merupakan identitas perilaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Wajib dimiliki oleh semua jenis usaha sebagai syarat legalitas utama. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP diperlukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau jual beli barang dan jasa. Dibagi menjadi SIUP mikro kecil, menengah, dan besar sesuai skala usaha. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Dahulu digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi. Kini telah terintegrasi dalam penerbitan NIB. Izin lokasi dibutuhkan untuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT RW. Yang kelima, izin lingkungan atau persetujuan lingkungan diperlukan untuk usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Yang keenam, izin mendirikan bangunan IMB wajib dimiliki jika usaha menggunakan atau mendirikan bangunan tertentu. Yang ketujuh, izin usaha sektoral. Tergantung jenis industri atau usaha tertentu, misalnya izin BPOM untuk makanan, kosmetik, dan obat, sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman tertentu. SIJUK untuk usaha konstruksi, izin Kementerian Kominfo untuk usaha penyiaran dan digital. Yang ke-8, NPWP, nomor pokok wajib pajak, digunakan untuk keperluan perpajakan badan usaha, wajib dimiliki oleh semua identitas usaha. In my explanation reading the legal aspect of a business feasibility studies. Thank you.